Saksikan debat calon bupati dan calon wakil bupati Ogan Ilir Rabu 7 Oktober 2015 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali kembali saya Ita Husni. Saya Julius Lumangkau. Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara debat pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir untuk periode 2016 sampai dengan 2021. Dan saat ini kami masih berada di ruang rapat paripurna DPRD Ogan Ilir. Debat publik ini merupakan debat publik yang sesi kedua dan nantinya akan diperdalam lagi mengenai tema yang akan diangkat adalah mengenai permasalahan Kabupaten Ogan Ilir. Dan nantinya akan ada sesi tanya jawab juga antar pasangan calon ya Ita ya. Ya, yang pasti untuk setiap sesi masih sama seperti dengan debat publik yang sesi pertama yaitu pada tanggal 5 Oktober dan ini adalah sesi kedua pada tanggal 2 November 2015. Sepertinya ini juga sesi yang untuk terakhir ya. Kembali juga untuk menegaskan dan memberitahu atau menginformasikan kepada masyarakat mengenai visi misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Dan perlu juga kembali kita informasikan untuk pasangan calon masih tetap yang sama yang pasti ya. Untuk pasangan nomor 1 itu ada Helmi Yahya Muhendi. Dan untuk pasangan nomor 2 adalah Noviandi dan Ilyas Panjalam. Dan pasangan nomor 3 ada Sobli dan Taufik Toha ya. Dan tentunya dengan visi misi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama yang pasti untuk memajukan daripada kesejahteraan Kabupaten Ogan Ilir. Debat publik yang kedua ini dipastikan akan lebih hangat dan seru ya. Pasti. Karena kampanye masih berlangsung dan nampaknya masyarakat juga masih menunggu siapa yang akan mereka pilih di Ogan Ilir ini. Iya, dan seperti apa nanti serunya debat publik di sesi yang kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, kita akan langsung menuju ke lokasi ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir untuk menyaksikan debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021. Selamat menyaksikan. Baik, bisa masih bersama kami dalam debat pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016 sampai 2021 dan kita masih berada di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Dan saat ini kami sudah bersama Ketua KPUD Ogan Ilir Bapak Anwar SAG. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, debat pertama telah berlangsung pada tanggal 5 Oktober yang lalu dan saat ini 2 November kita akan melaksanakan debat publik yang sesi kedua, Pak ya. Betul. Apa yang beda dengan antara yang pertama dengan yang kedua nih, Pak? Kalau dari sisi materi itu ada perbedaan tema, kemudian juga moderator yang akan memimpin proses debat ini pun akan berbeda. Akan tetapi kalau dari proses mekanisme, kita masih memakai mekanisme debat antara pasangan calon dengan moderator. Dengan tema apa nih Pak di sesi yang kedua ini? Tema yang kita angkat ada 3 tema. Tema yang pertama adalah meningkatkan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, kemudian bagaimana mensinkronkan antara pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan pusat dan juga meningkatkan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu ada target Pak dari 2 kali pelaksanaan debat publik ini Pak. Gimana Pak targetnya? Ya, kita berharap kepada masyarakat Ogan Ilir yang menyaksikan proses debat ini, masyarakat dapat menilai calon mana yang memiliki kompetensi dan memiliki kapabilitas yang layak nantinya memimpin Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021. Dan juga masyarakat juga dapat menilai kepada ketiga calon pemimpin mereka sendiri apakah dari pernyataan-pernyataan pasangan calon itu hanya beretorika saja atau memang betul-betul dapat diwujudkan apabila nanti pasangan calon itu terpilih menjadi bupati wakil bupati periode 2016-2021. Dan juga kami menyampaikan kepada seluruh pasangan calon bahwa apa yang disampaikan pada hari ini adalah merupakan janji yang kelak akan ditagih oleh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir pada saat mereka memimpin nanti. Dan lebih-lebih lagi bahwa janji yang mereka ucapkan pada proses debat ini
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Ya. Tentu nanti akan ada komitmen juga nanti penandatanganan fakta integritas ya Pak ya? Pada sesi yang kedua ini tidak kita lakukan lagi karena sudah dilaksanakan pada sesi yang pertama kemarin. Baik. Dan kita ini untuk pemilu nanti berlangsung tanggal 9 Desember. Betul sekali. Dan harapannya apa nih untuk masyarakat untuk terhadap pemilu kita khususnya di Kabupaten Ogan Ilir? Harapan kepada masyarakat Ogan Ilir untuk dapat berpartisipasi aktif untuk datang ke TPS-TPS yang telah ditentukan dan pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing, sehingga ke depan pemimpin yang dipilih adalah betul-betul pemimpin sesuai dengan kehendak masyarakat Ogan Ilir dan berpihak kepada masyarakat Ogan Ilir. Ya, diharapkan semua ya Warga. harus mengikut sertakan dalam pemilu pada nanti. Betul Bu, ya. Oke, dan harapan kita juga yang pasti belum ada nanti pada tanggal 9 Desember dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya oleh KPUD Ogan Ilir. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan bisa ngobrol bersama kita di sini. Semoga acaranya lancar dan sukses ya Pak ya. Amin, insyaallah. Baik, pemirsa demikian ngobrol-ngobrol kita bersama Ketua KPUD Ogan Ilir Bapak Al-Mahrir SAG, dan berikut kembali kita akan menyaksikan inilah debat pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Hadirin yang terhormat, selamat datang dalam debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Gunatin Tulus Putra MPD. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang dalam debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang terhormat penjabat Bupati Kabupaten Ogan Ilir yang dalam hal ini diwakili oleh Sekdah Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat ketua dan para wakil ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kayu Agung
yang mencakup Kabupaten Oki dan OI. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Ogan Ilir, sekretaris beserta staf sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat Bapak Ibu para asisten, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, dan para camat di lingkungan Setda Ogan Ilir, yang kami hormati Ketua dan PPK se-Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun dari media elektronik, yang kami muliakan ketiga pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan seluruh para pendukung, hadirin undangan yang kami muliakan. Hadirin yang terhormat, terakhir kami sampaikan atas nama seluruh keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, ketua dan para wakil ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya yang telah membantu, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Dan permohonan kami maaf yang mendalam apabila kami ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, moderator debat publik kedua adalah pria berkelahiran Palembang, 6 November 1963, pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, S2 Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, S3 Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Administrasi Publik. Pengalaman jabatan sebagai pembantu Dekan 1 Bidang Pendidikan, Ketua Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pengalaman lain sebagai anggota atau asesor Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Banpeng PT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI. Sebagai penguji program doktor pada Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Padjadjaran Bandung. Kita sambut moderator debat kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Profesor Dr. Ki Agus Muhammad Sobri MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang pada acara debat calon bupati dan calon wakil bupati Ogan Ilir tahun 2015. Acara debat hari ini adalah terakhir dari 2 debat yang diselenggarakan KPU Ogan Ilir. Tema debat kali ini adalah menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Hadirin yang saya hormati,
telah hadir di tengah-tengah kita 3 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Ogan Ilir. Akan kami undang yang pertama pasangan calon nomor urut 1 Bapak Haji Helmi Yahya dan Bapak Haji Mucendi Mahjareki. Silakan Bapak. Ya. Boleh saya menyebut dengan pasangan Helmi dan Mucendi? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita undang pasangan nomor urut 2 Bapak Awe Noviadi Mawardi dan Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam. Silakan Bapak. Boleh saya menyebut dengan pasangan Noviadi Ilyas? Baik, terima kasih. Dan terakhir kami undang pasangan nomor urut 3 Bapak Haji Muhammad Sobli Rojali dan Profesor Haji Muhammad Taufik Toha. Boleh saya menyebut dengan pasangan Sobli dan Taufik? Ya, terima kasih Pak. Baik, inilah ketiga pasangan bupati dan calon bupati Ogan Ilir. Hadirin yang saya hormati, marilah kita masuki debat publik pagi ini dengan segmen yang pertama. Pada segmen pertama ini, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi selama 4 menit. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan calon pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang kami persilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati PLT Bupati yang dalam diwakili oleh Sekda, yang saya hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati anggota Dewan, yang saya hormati Komisioner KPU dan anggota Panwasli Kabupaten Ogan Ilir dan juga dari Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Paslon 2 dan Paslon nomor 3, yang saya hormati para pendukung kami, yang kami juga sangat cintai, pendengar Indralaya FM dan juga pemirsa PAL TV. Yang bisa kami sampaikan, menurut kami, Kabupaten Ogan Ilir yang sangat kita cintai ini mestinya lebih maju dari yang sekarang ini kita rasakan. Sebab Ogan Ilir adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, bagian juga dari NKRI, dan Ogan Ilir dengan Indralaya sebagai ibu kotanya adalah bagian dari konsep pengembangan kota Palembang yang dikenal sebagai Palembang Metropolitan karena kedekatannya paling dekat ya OI dengan kota Palembang. Dan Ogan Ilir dilalui oleh hampir semua kendaraan yang melintas dari Pulau Jawa dan dari kabupaten-kabupaten lain di Sumsel. Sehingga menurut kami Ogan Ilir memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang menjadi salah satu kabupaten utama di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, apalagi dengan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan yang sangat luar biasa, dan kemudian potensi ekonomi kreatif berupa kerajinan, kuliner, budaya, wisata yang khas berbasis kearifan lokal yang juga sangat khas yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain ya. Dan juga kehadiran Unsri sebagai pusat pengembangan SDM dan penelitian. Tapi dalam kenyataannya Ogan Ilir tertinggal dalam indeks pembangunan manusia. Kita hanya di peringkat ke-13 dari 15 kabupaten kota yang lama. Dan Ogan Ilir, pemerintahan yang lama, meninggalkan PR dan persoalan yang sangat besar untuk bupati yang akan terpilih nanti, berupa memprihatinkannya infrastruktur,
jalan-jalan banyak yang rusak, hampir 40%, jembatan-jembatan banyak yang tidak memadai, listrik yang lebih sering mati, dan kemudian akses penduduk terhadap air hanya 33%. Ya, kondisi berikutnya, PR berikutnya adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi. Kemudian PR berikutnya sengketa lahan, ya, yang belum dibayar dan belum diselesaikan, yang harus diselesaikan oleh bupati yang baru. Berikutnya, pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Dan berikutnya lagi adalah pengelolaan keuangan kabupaten yang sangat mengejutkan, ternyata meninggalkan hutang 193 miliar. Dan ini belum cukup. Pak Wakil Bupati, saya silakan untuk menambahkan. Tentunya program ini semuanya harus didukung dengan dana, karena tidak cukup dengan anggaran dari Kabupaten Ogan Ilir sendiri. Kita harus meminta bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah pusat. Dan saya sangat kenal dengan Pak Alex Nurdin dan Pak Isak Meki. Waktunya habis. Terima kasih kepada Pak Elmi Yahya dan Pak Jendi. Selanjutnya kami akan mempersilakan calon nomor urut 2. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat Bupati Ogan Ilir, Forum Komunikasi Unsur Musbidah Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat Komisioner KPU Ogan Ilir, yang terhormat Panwasli Ogan Ilir, yang terhormat pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita telah dilimpahkan rahmat serta rezekinya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang mulia ini dalam acara debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021. Saya Owen Oviadi Mawardi besar Bapak Ilyas Panji Alam sebagai calon bupati bernomor urut nomor 2 akan menyampaikan visi misinya sebagai berikut. Visi terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul, dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi meningkatkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, good government dan clean government. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata, meningkatkan kualitas kehidupan politik, sosial, budaya, dan HAM. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sesuai dengan tema hari ini, kita membahas tentang yang pertama adalah menyelesaikan persoalan daerah. Dari berbagai macam persoalan daerah tentunya akan kami angkat yang menurut kami yang paling urgent. Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia pencari kerja yang profesional dan terdidik. Kemudian yang paling urgent adalah tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, kemudian meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah yang ada di daerah, kemudian menyelesaikan perbatasan masalah wilayah, batas wilayah. Kemudian yang kedua, tema hari ini adalah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi, dan nasional. Tentunya menyelaraskan rencana pembangunan pusat provinsi dengan kabupaten harus berpedoman pada RPJM nasional, RPJM provinsi, dan RPJMD kabupaten. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terhadap program tahunan di tingkat provinsi dan pusat. Sinkronisasi kebijakan program pembangunan pusat dan daerah. Yang ketiga, tentang tema kita pada hari ini, memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Tentunya pemerintah harus menciptakan suasana yang tentram, tertib dan aman dan nyaman dalam bermasyarakat. Tentunya pemerintah dan anggota DPR harus menjadi contoh sebagai masyarakat. Kemudian melaksanakan pendidikan politik dan demokrasi yang harmonis, jujur dan adil, melaksanakan penegakan kepastian hukum dan HAM, menanamkan semangat dan jiwa patriotisme masyarakat melalui kegiatan peringatan hari-hari dasar nasional. Inilah visi dan misi yang kami sampaikan.
Awi Noviadi Mawardi, Sarjana Psikologi bersama dengan Bapak Ilyas Panji Alam, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir dengan semangat baru dan jiwa baru. Ilyas yakin menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada, silakan kalau ada yang ditambahkan. Cukup, terima kasih. Pak Ilyas, cukup. Baik, terima kasih Pak Noviadi. Selanjutnya kami persilakan calon nomor urut 3. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bupati Ogan Ilir beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPUD Ogan Ilir dan Panwasli Kabupaten Ogan Ilir. Hadirin hadirat yang saya hormati, terkhusus yang saya hormati, saya banggakan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Alhamdulillah, syukur pagi hari ini kami pasangan nomor urut 3 Sobli Taufik dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangan terhadap 3 tema debat yang disajikan hari ini. Pertama, menyangkut penyelesaian persoalan daerah. Kami mengidentifikasi ada 3 persoalan daerah yang harus segera kita selesaikan. Pertama, persoalan pendapatan daerah. Hari ini Ogan Ilir sudah keluar dari daerah tertinggal. Ini membanggakan prestasi, tetapi di satu sisi kita juga mengalami pengurangan dana alokasi khusus lebih kurang 100 miliar. Oleh karena itu, pengurangan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat ini harus ditutupi dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, pasangan nomor urut 3 secara substantif dan komprehensif menyiapkan konsep untuk mendapatkan PAD secara baik dan melebihi dana alokasi khusus yang sudah dihapus oleh pemerintah pusat. Persoalan daerah yang kedua adalah persoalan sumber daya manusia. Hari ini Ogan Ilir mempunyai sumber daya manusia, tetapi belum tertata dengan tepat. Oleh karena itu ke depan, kami akan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. The right man and the right place. Dan yang ketiga, persoalan daerah adalah persoalan pembangunan fisik. Alhamdulillah, Ogan Ilir sudah menyelesaikan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah. Dan rencana tata ruang wilayah daerah ini sudah sinkron dengan rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang tingkat nasional. Yang menjadi persoalan adalah karena hari ini kemajuan Ogan Ilir menyebabkan lahan nilainya bertambah naik. Oleh karena itu persoalan mendasar adalah penyelesaian masalah konflik lahan, baik konflik lahan dengan perkebunan maupun konflik lahan yang menyangkut batas wilayah desa, batas wilayah kecamatan, dan batas wilayah kabupaten dengan kabupaten kota tetangga. Tema yang kedua adalah sinkronisasi pembangunan tingkat pusat dan daerah. Alhamdulillah, Ogan Ilir sudah menyelesaikan tata ruang. Dengan demikian, manakala pembangunan Ogan Ilir mengikuti kaidah tata ruang daerah, otomatis sinkron dengan pembangunan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Seperti contoh, pembangunan pendidikan. Di pusat ada program Kartu Pintar, di provinsi ada sekolah gratis, di kabupaten harus didorong dengan gratis pula untuk membantu biaya buku dan biaya baju seragam. Yang ketiga adalah meningkatkan, memperkokoh NKRI. Otomatis apabila rakyat Ogan Ilir tidak ada kesenjangan sosial dan memahami cinta tanah air, maka NKRI akan tetap kokoh dan terjaga dengan pemerintah daerah mematuhi aturan undang-undang yang ada dan dapat pula mengerjakan urusan absolut dari pemerintah pusat di samping urusan konkuren yang memang diperuntukkan bagi daerah. Demikian, silakan Pak Profesor untuk menambahkan. Baik, kalau ada yang ditambahkan Pak Taufik silakan. Untuk tema kita hari ini kami sudah ada jelas visi misi kami. Maaf Pak kami siap Taufik, konsep. waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Sobli dan Pak Taufik. Selanjutnya
kami akan mempersilakan kepada para pendukung ketiga pasang calon untuk menyampaikan yel-yelnya. Masing-masing calon diberikan waktu selama 1 menit. Kami persilakan pendukung pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan. Kami persilakan pasangan nomor urut 2. Dipersilakan. Cukup, waktunya habis. Kami berikan kesempatan pada pendukung calon nomor 3. Dipersilakan.